Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 kita akan kembali share ya analisa untuk weekly analisa mulai dari hari Senin besok tanggal 14 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 untuk minggu depan ya. Oke, sebelumnya kita akan analisa dulu untuk minggu kemarin ya. Untuk minggu kemarin muncul candle bullish ya. Candle bullish ini setelah minggu sebelumnya itu berhasil ambil previous weekly low dan sekarang sudah diambil previous weekly high-nya. Nah, sekarang terlihat adanya sebuah pergerakan bullishnya, akan tetapi ini masih dalam range area dari bearish engulfing di bulan Juni ya, di akhir bulan Juni kemarin ini adanya candle bearish. Nah, untuk berikutnya artinya ini ada momentum bullish ya, untuk minggu depan adanya kemungkinan meneruskan bullishnya kembali untuk mencapai level atau resisten yang akan diuji ya di sekitar harga 3.384.388 sampai di sini weeknya di 3.394.223. Itu akan menjadi level yang akan dituju untuk minggu ke depan, tapi mungkin ada sebuah koreksi terlebih dahulu ya. Untuk weekly-nya seperti itu ya. Minggu kemarin ada bullish momentum dan ada rejection dari buyer ya. Kemudian untuk daily, dari candle daily ya, sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, di daily hari Jumat kemarin berhasil breakout dari bullish flag-nya ya. Di minggu kemarin saya sudah sampaikan analisa bahwasanya untuk possibility gold itu mengalami koreksi dan lanjut kenaikan, dan sekarang sudah breakout dari bullish flag-nya ya. Dari ini trendline sudah di break secara penuh, jadi ini untuk momentum bullishnya saya pikir lumayan. Mungkin awal minggu akan ada sebuah koreksi terlebih dahulu ya. Untuk previous daily high kita akan pindahkan karena ini udah breakout dari daily maupun dari trendline. Di previous daily high itu di 3.368.860 itu menjadi batas breakout atas kita. Untuk previous daily low di harga 3.321.100.915. Ini bullishnya cukup kuat ya untuk candle bullishnya ini, yang mana dia berhasil ambil secara sweep liquidity ya di harga 3.365.920. Di sini sudah ambil dari liquidity eksternal di time frame H1 dan H4. Oke, kita turunkan time frame di H4 ya. Untuk H4 sendiri saya ada gambaran bahwasanya kemarin ambil dari demand order block, ternyata hanya sampai di demand order block yang sebelumnya, yang mana ini adalah sebuah area optimum trade entry ya, persis di sini. Kalau di area Owanda nggak nyampe, tapi kalau di server lain itu nyampe di 705. Akan tapi kalau secara kita lihat secara trend line, secara trend ya dari market structure-nya ini, untuk H4-nya sebenarnya eksternalnya masih bearish. Ini saya hapus dulu ya untuk area orange-nya biar lebih clear. Di H4 internal, sudah ada change of character bearish ya. Jadi sesuai dengan eksternalnya ini bearish, ada inducement, lalu di sini menjadi area extreme order block, dan seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, ini kompresi, begitu breakout retest, kemudian dia lanjut naik untuk ambil dari high di minggu sebelumnya, previous weekly high di sini, kemudian ada retest. Maybe kalau untuk retrace ya, di sini ada area yang mana menjadi sebuah area demand terdekat ya. Di harga 3.330 sampai 3.310 itu mungkin masih akan terjadi untuk retest area demand.
Ini di area demand di H4 juga sudah di tap ya. Nah, kita lihat untuk ini saya hapus dulu ya. Kita lihat untuk candle 4 jam di close di jam 8 malam hari Jumat itu ada sebuah candle rejection ya. Ada sebuah doji, maybe ini ada sebuah koreksi terlebih dahulu untuk retest area demand yang sudah kita sebutkan tadi ya. Untuk H4 naik. Jadi begini, kalau saya lihat turun naik baru akan turun lebih dalam, dan area di sini di 3400-an ini kita akan jadikan area entry sell kita untuk hold posisi mungkin untuk dalam waktu yang akan lebih panjang ya. Oke, untuk H4-nya seperti itu. Untuk H1. Untuk H1 area yang akan dituju kita sudah tandain ya. Kalau kita menggunakan pullnya dari bawah ke atas kita tarik. Nah, ini liquidity sudah diteken. Ini persis di sini ya. Di area 3408 itu menjadi area yang akan dituju dari pecahnya atau brokennya dari struktur atau pattern dari bullish flag ini ya. Bertepatan di sini ada area supply juga, ada area supply, maybe di sini kita akan cari konfirmasi entry di 3408 untuk cari sell untuk lebih dalam. Penurunannya untuk H1 begini. Pandangan saya seperti ini ya. Jadi karena di sini ada rejection di A4, maybe dia akan turun setelah ambil ini menjadi liquidity, ini area sweep ya, area liquidity eksternal, kemudian dia akan menuju ke liquidity internal. Ini sweep ya. Ini sweep, sedangkan belum break body. Kalau menjadi break body dia akan menjadi break of structure bullish internal di H1. Mungkin akan retest ya, di sini akan ada sebuah koreksi terlebih dahulu untuk minggu depan, awal minggu mungkin, lalu akan lanjut naik baru akan lanjut turun. Di M30, nah di M30 kita sudah tandain di sini menjadi sebuah area. Di sini banyak sekali stop loss tentunya. Trader retail akan menaruh stop lossnya di sekitaran sini karena di sini mereka akan sell. Pastinya di sini diambil stop lossnya baru akan turun. Nah, untuk M30 sendiri strukturnya sudah ada. Coba kita akan mapping dulu ya. Kita hapus dulu orange-nya, kita cari breaknya. Apakah masih sweep ataukah sudah break body candle? Oke, sudah break body candle walaupun cuma sedikit ya, tapi ini menjadi break of structure. Break of structure di M30 artinya bullish ya. M30-nya bullish, M30 kan sudah ambil inducement kan di sini ya. Ini inducementnya. Ini cok internal, kemudian bos internal. Oke. Ini kita hapus dulu. Untuk internalnya sendiri kemarin masih sweep semua di bawah sini. Ini juga sweep. Di bawah juga masih sweep. Artinya penuh dengan liquidity ya. Penuh dengan bahan bakar, maka dia naiknya kenceng. Ini break ya, ini di break. Kemudian untuk di M30-nya sendiri, oke, kita cek apakah sudah ada lower low yang diambil, higher low yang sudah diambil. Ini low di 3350, 180, 3350, 27 belum. Jadi di sini untuk area pullback-nya sendiri di sini ya. Di sekitar ini harganya high-nya 35330, 350, 315. Oh, di sini untuk area pullback-nya berada di sini. Itu menjadi area pullback terdekat. Itu akan menjadi inducement internal, calon inducement internal. Kemudian struktur internal sendiri apakah ada gitu ya. Di sini untuk M30-nya ada ini tadinya inducement ya. Marketnya extend. Ini inducement. Kemudian bosnya ada di sini.
M30-nya. Lalu apakah sudah ada lagi? Belum, ini naik turun nggak diambil. Nah, untuk M30-nya sendiri masih cukup jauh. Kalau memang dia berhasil dari ambil inducement di 3342, maka area buy-nya itu di area sini di 3316-an ya, itu menjadi area buy di M30. Untuk M15 saya ada setup. Di M15-nya internal ya. Ada break of structure, inducement, kemudian boss. Sudah diteken ya, untuk inducementnya sudah diambil. Artinya high valid. Kita ambil tarik low ke high. Nah, untuk M15-nya saya ada area demand ya. Sebenarnya agak lebar di sekitaran sini nih. Nah, sampai sini. Itu menjadi area demand kita, area buy zone kita di harga sekitar 3.340 sampai 3.332 atau bertepatan di area zona Fibo 079 ya. Teman-teman nanti bisa cek ya di trading view masing-masing. Untuk M5-nya sudah ada struktur juga yang adanya break of structure di atas, ini menjadi inducement, boss. Low-nya di sini di sweep ya. Kemungkinan di time frame kecilnya ada sebuah chance of factor bearish di M1. Saya ada setup sell, saya close dulu. Di sini ada sebuah change of character. Oke, di sini break, bikin boss, lalu ada inducementnya. Wow, kecil sekali. Coba kita hapus dulu ya. Apakah itu inducement sih? Kalau menurut saya ini inducement. High, low, high, low. Nah, ngambilnya sampai bawah sini. Ini inducementnya. Agak tricky sini ya. Kalau kayak sampai candle sini, ini pullback, tapi karena ada outside bar merah, maka saya pikir itu bukan menjadi sebuah pullback. Pullbacknya ini di sini. Jadi di M1-nya belum ada chance of character, baru inducement aja di sini ya. Oke, kita cari aman aja dulu. Untuk inducementnya di sini berarti sudah masuk area diskon. Ini equal low ya, diambil ya. Oh, diambil. Sekarang jadi change of character di sini ya coknya. Itu menjadi change of character di M1. Oke. Di cok ini sudah ambil inducement kah? Oke, wait. Oke, sini. Ini udah ada. Ini inducement. Untuk M1 ya. Sudah bearish. Jadi untuk hari Senin nanti kita akan cari sell. Kalau menggunakan struktur ini kita bisa tarik Fibonacci ya. High ke low. Jadi area sini ekstrimnya itu di sekitar 3.366, itu menjadi area supply. Kemudian area yang di sini juga ada order block yang cukup bagus. Ada Fibo 705 dan Fibo 79. Saya lebih prefer di 79-nya ya. Di sini ya, bertepatan dengan order blocknya ini. Kita akan cari sell di sekitar situ ya. Resiko di sini kita dapatkan sekitar hanya sekitar 48 pips atau 50 pips lah. Untuk target atau RR-nya itu ke 150 pips, 1/3 lah ya. Itu rencana saya di minggu depan. Kita akan cari sell dulu sampai area buy di M30 tadi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke news, kita akan coba cek untuk indeks dolar, apakah ada sesuatu di indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri adanya sebuah tekanan bullish ya. Di sini ada bullish
Minggu kemarin saya prediksi sampai ke area demand dan betul di sini turun lalu naik sudah tercapai. Ini ada pattern bullish juga sampai area sini ya. Di sini kita akan pantau. Minggu depan mungkin akan ada tekanan bullish untuk USD ya. Untuk indeks dolar ada momentum bullish masih melanjutkan kenaikannya. Oke, kita akan coba cek di news ya. Ada apa di news untuk minggu besok. Oke, kita sudah ada di Forex Factory untuk melihat adanya news atau fundamental. Di hari Senin tidak ada news untuk yang high impact. Kemudian di hari Selasa ada cukup banyak ya. Di saya hidupkan untuk news selain USD ada Canadian dollar ya. Di hari Selasa jam 7.30 malam atau setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Untuk USD-nya saya bacain ya, nanti diupdate di per hari untuk pair lainnya. Untuk USD ya, di sini ada core CPI, previousnya 0,1%, forecast 0,3%. Artinya ada harapan atau ekspektasi market atau pasar itu adanya kenaikan untuk core CPI. Yang mana kalau actualnya ini sesuai dengan forecastnya, maka ini akan membuat sebuah dorongan bullish untuk indeks dolar. Kemudian high impact yang kedua ada CPI month of month. Di sini sama, previousnya 0,1, forecastnya 0,3. Yang mana kalau terjadi di actualnya sesuai dengan apa yang diprediksikan atau ekspektasi pasar, maka ini juga membuat dorongan bullish untuk indeks dolar. Dan yang ketiga di jam yang sama, di jam 7.30 ada CPI year on year ya. Tadi kan month of month. Di sini previous 2,4%, forecastnya 2,6%. Jadi ketiga news dari core CPI, CPI month of month maupun CPI year on year itu semuanya membuat sebuah harapan bullish untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabu tanggal 16 Juli di USD ya, di pound sterling juga ada. Tadi Canadian dollar di hari Rabunya ada pound sterling. Nanti kita juga pantau di sini. Di indeks dolar di jam 7.30 atau setengah 8 malam ada core PPI month of month, ini previousnya 0,1%, forecastnya 0,2%. Ini juga good untuk USD ya kalau sesuai dengan forecastnya. Kemudian untuk di jam yang sama ada core PPI month of month juga sama, naik dari 0,1% ke 0,3%. Oke, ini untuk hari Rabu. Kemudian di hari Kamis. Di hari Kamis ini ada selain USD ada Australian dollar, juga ada high impact. Ini cukup masif sepertinya. Nanti kita juga akan bahas di channel Telegram. Kemudian di 7.30 jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat tentunya ada 3 high impact. Yang pertama core retail sales month of month ini naik juga dari previousnya minus 0,3%, forecastnya 0,3% plus. Kemudian di jam yang sama ada retail sales, di sini minus 0,9 naik ke 0,2%. Yang ketiga yang setiap minggu selalu ada pembaruan, jadi unemployment claims, jadi jobless claim atau klaim tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Itu previousnya 227.000, kemudian forecastnya naik ke 234.000. Jadi ini satu-satunya yang bad news untuk indeks dolar. Oke, secara mayoritas untuk minggu depan adanya sebuah sentimen market yang lebih positif terhadap indeks dolar, makanya maybe untuk core CPI adanya high impact volatility. Jadi teman-teman cukup hati-hati ketika trading di gold, yang mana pergerakannya menit per menit aja sudah sangat besar ya, ratusan pips, range-nya cukup lebar. Jadi tidak ada kata lain, kita harus menjaga money management kita agar lebih aman dalam trading kita. No layering, no margin call lah, biar tidak rungkat ya tradingan kita. Oke, mungkin itu aja ya analisa kita minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan profit yang maksimal. Oke, yang belum subscribe sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk mentorship juga linknya sudah saya taruh di deskripsi. Untuk channel gratisnya juga sudah ada di situ ya. Nah, sekali lagi terakhir saya ingatkan buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri silahkan join di video langganan. Di situ sudah tersedia semua video
materi tentang Smart Money Concept dari awal sampai ya untuk yang tingkat advance silahkan join aja. Dan keuntungannya selain mendapatkan video itu, apabila teman-teman naik ke level yang berikutnya di level 2 minimal, itu mendapatkan outlook yang kita bagikan di Discord ya. Jadi teman-teman ketika sudah gabung di video langganan, silahkan pergi ke Discord, nanti masuk ke settingan atau setelan, kemudian tambahkan YouTube, nanti secara otomatis ada server yang terkoneksi, tinggal join aja, nanti secara otomatis akan tersambung dengan Discord ke Google YouTube teman-teman ya. Yang penting akun Google-nya sama ya. Jadi akunnya harus sama, kalau beda nggak bisa. Oke, mungkin itu aja ya untuk minggu ini, untuk hari ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.